Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang lagi di Beni Gokil. Kru Beni Gokil kebetulan lagi mampir ke kediamannya Wak Dul, yaitu salah satu kru kita mancing yang setiap mancing dia selalu membawa-bawa mistis ke cerita perjalanan kita. Misalnya saya pernah siul-siul mengundang angin lah apalah, pokoknya kita tanyakan langsung ke Wak Dul untuk menceritakan tentang pengalamannya mencari getah apa, Wak? Katilayu. Getah Katilayu. Wak Dul, Iya. gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Seharian capek nggak ini tadi kerja rutinitas sehari-hari? Ya, udah jadi rutinitas sehari-hari, udah dia nggak masalah. Oh, nggak masalah. Capek. Berarti kita ngobrol have fun, kan? Yang penting judulnya semua ibadah. Semua. Oke. Memberikan informasi ke sahabat Beni Gokil. Gitu ya, Wak ya? Boleh. Wak. Saya pernah dengar Wak Dul itu pernah cerita tentang khasiatnya getah Katilayu yang fungsinya untuk mancing, yaitu mancing di laut, mancing di empang, ataupun pokoknya buat narik ikan, yaitu ikan-ikan monster gitu. Itu satu tema. Yang kedua, Wak Dul pernah ada nemuin orang tua yang ada di Banten. Dia sering dimintain pertolongan kepada warga. Apabila warga hajatan nggak punya lauk, ke eyang tersebut untuk meminta lauk, yaitu dikasih joran. Di situ mungkin ada aroma getah Katilayu itu. Coba ceritakan, Wak. Oh iya, gini. Jadi sebelum saya mulai, semuanya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta ya? Sang Pencipta, Sang Khulik yang maha dari segala yang maha. Jadi sebenarnya getah Katilayu itu hanya perantara. Dan karena banyaknya sugesti-sugesti para pemancing yang katanya pengen dapat banyak, pengen dapat babon, jadi getah Katilayu jadi tren juga. Sebenarnya kalau dulu ya seperti biasa-biasa aja. Terus yang setahu saya dan pengalaman saya dari teman-teman juga, jadi gini, getah Katilayu itu fungsinya untuk menarik ikan, mengundang ikan ke tempat air kita gitu. Jadi getah Katilayu itu ada yang dulu Wak, ada ikomah dari masjid. Oh, iya. Kita berhenti kita ya. Oh, buat gitu ya, undang babon atau banyaknya ikan yang didapat gitu getah Katilayu. Ya. Jadi gini, kadang-kadang ada orang yang suka mancing, kan ada yang ikut lomba atau katakan galatama. Nah, di dalam galatama itu kan nanti ada pengharapan hadiah gitu kan. Seperti misalkan galatama yang besar, event yang besar, kadang ada hadiahnya mobil, ada yang hadiah mobil ada. Iya. Ada hadiahnya motor. Wih, buset. Terus ya berupa uang juga gitu. Nah, jadi di para pemancing itu kalau yang udah event-event besar gitu, sepertinya tidak kosong-kosong amat untuk umpan-umpannya gitu. Oh, maksudnya di samping dia pakai esen, dia harus pakai yang mistik-mistik juga? Iya, kebanyakan ya seperti itu gitu. Nah, jadi mengenai getah Katilayu itu ada yang masih berbentuk minyak, ada yang sudah mengkristal. Nah, kalau yang mengkristal itu seperti batu. Nah, apakah barang getah Katilayu itu dijual di pasaran umum? Ya, kalau dibilang dijual juga, kalau kita lihat di online sekarang ada. Cuman saya nggak tahu memastikannya itu asli atau tidak gitu.
Kalau menurut saya yang asli itu ya orang yang langsung dapat, dan sebenarnya tidak perlu diekspos di medsos, dijual berbelikan gitu. Jadi sebenarnya gimana ya? Ya sepertinya rahasia dan orang tertentu yang bisa tahu siapa yang punya gitu. Ya seperti saya pakai ini. Oh, itu getah katilayu atau apa Ini itu? mustika getah katilayu. Wih, ini ya Pak ya? Ya, Boleh saya sentuh ini? boleh. Tidak apa-apa. Getah katilayu ini mahar, artinya harga dihargain atau dimahar? Ya, itu tergantung orangnya. Kalau saya untuk dibeli, diperjualbelikan, saya tidak jual gitu. Karena ini juga saya nggak beli. Ini hanya titipan dari teman saya. Jadi gini Wak, yang saya simpulkan, kalau getah katilayu ini emang dijual di pasaran umum, kan jadi yang tarung di Galatama atau mancing berhadiah itu setannya udah saling beradu. Tapi kalau emang nyarinya susah, berarti salah 3 orang yang hanya pakai aja gitu loh. Ya, Nah, bisa. terus itu targetnya kan hadiah mobil, hadiah jutaan uang gitu kan. Ya. Nah, di situ kan harus butuh pengorbanan, namanya pengen itu. Itu nyari getahnya di mana sih? Menurut sejarahnya getah katilayu itu nyarinya di mana? Apakah di hutan apa harus itu ditungguin getah itu ditungguin ular atau gimana? Ya, jadi gini. Jadi pohon katilayu itu termasuk pohon yang langka. Dan adanya itu ada di hutan-hutan tertentu. Dan tidak semua orang bisa menjumpai pohon tersebut. Hanya orang-orang tertentu mungkin ya, kalau orang Jawa bilang dikasih pulung gitu ya. Oh, pulung. Kasih Namanya pulung itu bejan, kebejan. Ya, begitu. Jawanya gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi saya sendiri juga belum pernah nemuin. Dan ini juga saya titipan dari teman kakak saya lah, katakan seperti itu. Jadi saya dikasih dan saya tidak beli, memang dititipin karena tidak diperjualbelikan. Berarti bentuknya emang getah itu bentuknya, oh itu tadi ya, ada yang batu, ada yang cair gitu ya. Ya, jadi Ada yang gini. minyak atau gimana? Nah, jadi gini, kalau masih berbentuk bahan ya, seperti bahan batu gitu. Jadi kalau mau dibuat seperti minyaknya itu dibakar. Dibakar, dilumerin dulu gitu, nanti dia keluar seperti minyaknya gitu. Nah, itu ditaruh di umpannya. Oh, ditaruh di umpan. Ditaruh di umpannya, diolesin di umpan sedikit aja, dia yang penting menyentuh umpannya aja gitu. Oh, ya. gitu ya. Nah, itu sebagai ya perantaranya salah, perantara kembali bisa. kepada sang holik lagi. Oh iya iya iya. Nah, Amin, amin, nah, amin. terus kalau tidak punya yang seperti getahnya atau cairannya gitu, kita cukup pakai seperti ini. Ketika mancing Itu itu dipakai ke kita jari. pakai, ya kita pakai, terus kita bawa mancing. Ya, itu mudah-mudahan kebanyakan yang pernah dicoba, ya alhamdulillah berhasil. Oh, Nah, gitu, gitu. apakah selepas itu tergantung dari getah katilayunya atau memang itu milik kita? Ya itu tadi kembali ke Sang Maha Pencipta. Oh, iya, iya. Apapun yang kita lakukan, tetap berdoa. Iya, itu istilahnya hanya sarana ikhtiar kita ya, Iya. untuk ya biar dekat sama Tuhan yang Maha Esa. Seperti itu. Gusti Iya, Allah iya, gitu. iya. Untuk getah katilayu. Tapi ada cerita tentang getah katilayu pernah dipunyain seorang sesepuh yang ada di Banten. Itu bener nggak itu yang kalau kondangan ke dia biar nyari nyari lauk gitu itu bener itu? Oh ya, jadi gini. Jadi di kampung tersebut itu mayoritas ekonominya menengah ke bawah lah ya, orang dia termasuk yang katakan orang susah. Jadi kalau dia punya hajat, pengen misalkan mau ngawin atau mau nyunatin anaknya, terus beliau tidak punya dana untuk beli ikan-ikannya gitu ya, tidak bisa beli daging ayam, daging sapi gitu, minimal mereka pakai daging ikan aja gitu, atau seperti ikan jahir gitu ya, jahir. Ikannya dari hasil ngair. Nah, mungkin untuk dia beli, mungkin dia nggak bisa. Nah, itu Dikasih tolong lah. nah pernah ditolong oleh teman saya. Itu cukup dia ambil itu namanya pohon api-api. Pohon api-api dia ambil daunnya beberapa helai, dia lemparin setiap
pojok empang itu ya, Hmm. setiap pojok empang itu Kalau di laut bisa itu diterapkan di laut. bisa saja gitu ya. Nah, terus Terus? dia pakai joran walesan, kalau orang kamu bilang walesan itu yang dari bambu doang itu ya. Itu cukup dipakai cacing aja setelah dia mungkin ritual dan baca doa gitu ya. Itu nyampe dapat taruh secukupnya sampai dia bisa Gelar hajatan. gelar hajatan. Misalkan dia butuhnya 10 kilo apa 15 kilo gitu ya, gimana dia maunya aja, yang penting dia bisa terlaksana hajatnya gitu. Oh iya, iya. Nah, itu udah pernah diterapkan ya seperti itu. Nah, kebetulan yang terapkan itu ya gurunya yang megang Mustika Katilayu ini. Seperti ini. Iya, iya. Nah, karena beliau sudah sepuh dan udah tidak aktif lagi untuk mancing, itu dikasih ke saya. Oh gitu. Dan saya juga nggak beli, Oh gitu gitu. cukup titip-titip. Cuman pesannya tidak boleh diperjualbelikan juga, Oh, kecuali gitu. ada orang yang minta tolong seperti tadi kepepet. Kepepet ya. Tapi kalaupun orang yang nanti katanya mau lomba juga ini supaya menang, hadiahnya ini nanti sekian persen dikasih saya tidak mau seperti itu. Benar-benar murni untuk menolong ya. Ya, menolong. Murni untuk menolong, bukan untuk bergotong royong ke dalam kesesatan. Iya, Nah, kalau untuk itu tadi untuk judi tadi kan kesesatan, nggak boleh ya Pak. Ya mungkin bagi yang lain sebagian orang mungkin ada yang seperti, tapi kalau saya tidak boleh. Oke. Saya tidak mau seperti itu. Ya terus kalau katanya diperjualbelikan seperti Mustika ini sekian juta, ya itu saya belum tahu juga keasliannya seperti apa gitu loh. Oke. Berarti pada intinya getah Katilayu ini bukan sembarangan orang yang punya ya. Seperti Nah, dan tidak sembarangan untuk memakainya ya. ya seperti itu. Ya kalau kita diamanahkan kepada seseorang untuk memakai yang baik, ya kita buat yang baik. Oke. Jangan disalahgunakan. Kalau disalahgunakan, ya nanti kita juga yang merasakan akibatnya. ya. Seperti itu. Nah, terus getah Katilayu itu apakah fungsinya hanya untuk tentang ikan atau untuk apa lagi? Untuk menarik ikan apa lagi gitu gunanya? Sebagian besarnya seperti itu ya. Untuk ikan ya? Untuk ikan, Untuk mancing ya? gitu. Pokoknya untuk mancing ya? Oke. Jadi kebanyakan mungkin kan ada sebagian penduduk mungkin profesi sebagai nelayan misalkan ya, sebagai nelayan mereka pakai supaya tangkapannya hasilnya banyak. Oh iya, nelayan-nelayan itu ya. Oke, dan bisa kan nelayan buat ya. menutupi kebutuhan keluarganya. Iya, Atau kan oke. ibadah. Jadi Amin, bukan amin. buat yang macam-macam. Oke itu ya. Itu sahabat Beni Gokil, fungsi dari getah Katilayu. Cara mendapatkannya tidak sembarangan dan cara menggunakannya tidak boleh semena-mena. Bukan begitu ya, Pak? Iya, seperti itu lebih kurangnya. Dan Waduh. pohon Katilayu itu coba saya tambahkan sedikit. Oh, sedikit. Oke. Jadi pohon Katilayu itu ketika ditemukan itu getahnya ini, fosilnya ini adanya di bawah batang akarnya. Seperti itu. Wih, bener-bener susah ya nyarinya ya. Seperti itu. Jadi gimana dia ada fosilnya di bawah itu menurut pandangan spiritualnya. Itu pohon ya? Pohon. Itu kalau secara mistis atau visual gitu bisa nggak dia ditungguin apa atau ditungguin sebuah jin atau Ya. ular Ya. siluman atau gimana Seperti itu. Jadi gini. ditungguin. Ya, Oh, jadi iya. ada penunggunya makhluk gaibnya berupa jin atau Ih, berupa makhluk. apa gitu ya, makhluk-makhluk halus. Nah, jadi ketika mendapatkan ini juga, teman saya itu bercerita gini, ketika dia pulang melewati hutan itu dia lihat pohon itu kok bersinar gitu ya, bersinar. Nah, dia memang orang pemberani. Ketika itu dia lihat pohon Katilayu. Nah, langsung dia sudah tahu caranya, dia baca dan berdoa, gitu kan. Dan seketika itu juga itu ada sosok gaib. Wih, berbentuk Sosok tapi tanpa kepala. innalillahi Tanpa kepala, ya besar begitu, badannya besar, hitam, tanpa kepala. Dia bilang mau apa ke sini gitu kan. Terus teman saya bilang dia mau minta Mustika Katilayu itu yang ada di pohon ini. Iya, iya, Nah, iya. terus
Boleh, tapi dia harus memenuhi syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya itu dia harus minta kepala orang. Ayam. Kepala orang. Kepala ayam nggak boleh. Nah, tunggu dulu, jangan dipotong dulu. Jadi dia minta kepala manusia. Oh iya. Karena wujudnya tadi orang makhluk yang hitam besar tadi itu tanpa kepala. Jadi dia kalau mau mustika itu harus menyediakan kepala orang. Astagfirullahaladzim. Jadi teman saya itu mulai nego gimana kalau nego sama jin itu tadi. Gimana kalau diganti dengan kepala sapi, gitu ya? Kepala sapi. Artinya dari manusia ke kepala sapi. Ya. Oke, yo. Jadi jangan kepala manusia. Kalau kepala manusia lah siapa yang mau digorok kepalanya kan gitu. Akhirnya nego-nego kesepakatan antara gaib dan manusia itu, kesepakatannya digantilah dengan kepala sapi. Nah, setelah sepakat, teman ini menyepakati sanggup untuk menyediakan kepala sapi dan sudah ditentukan malam-malam tertentu untuk ke situ mengambilnya. Oke. Ya. Nah, singkat cerita, pas malam yang dijanjikan itu, teman saya datang lagi ke situ dan membawa kepala sapi, gitu, dengan beberapa sesajinan seperti kembang 7 rupa, gitu ya. Nah, terus diambil, langsung dia gali di bawah pohon itu. Kira-kira dapat 30 cm, digali, ketemulah mustikanya itu ya sebesar telur ayam kampung lah. Wih, gede juga ya? Ya. Telur ayam kampung. Terus ini diapain Pak? Bisa cerita? Nah itu terus setelah sebesar telur ayam kampung itu kan ada kulitnya, masih ada kulitnya. Oh iya. Mereka cari daging dalamnya gitu ya, dikupas, dibelah, tapi sisa belahannya itu tidak boleh kemana-mana ini. Harus ditaruh di bawah pohon itu lagi. Dibalikin lagi. Nah setelah beliau dapat, dibawa pulang, langsung dibawa ke tukang tempat gosok buat batu ya. Nah dapatlah seperti ini. Oke, ini ya Tidak ya. pecahan-pecahannya sekecil apapun itu dikumpulin lagi, ditaruhlah di bawah pohon itu lagi. Oke. Ini munculnya Getah Katilayu ya, udah diikat ya, ini ya, udah diikat ya. Singkat cerita, dapatlah seperti ini. Nah, jadi ini lebih kurang mungkin ada sekitar 20 tahun dipakai teman saya itu. Nah, setelah itu beliau sudah sepuh karena memang sudah akrab sama saya. Beliau titipkan kepada saya ini. Nah, janjinya seperti itu. Tidak boleh salah gunakan. Tidak boleh buat judi, hanya buat nolong orang. Seperti itu. Dan kalaupun saya mau mancing, boleh seperti ini, tapi tidak boleh galatama itu. Dan saya tidak tahu itu seperti itu ya. Nah, akhirnya kalau mancing ya saya mancing misalkan di muara, di laut gitu ya. Ya alhamdulillah selalu dapat lah target-targetnya gitu. Seperti itu. Saya menginformasikan Pak, bahwa sebelum kita mengadakan wawancara tadi, kita sempat kru Beni Gokil sempat makan hasil tangkapan dari laut. Itu juga make ini. Ya, saya kalau mancing itu barunan ini. Iya, tetap make. Tapi rasanya masih gurih. Oh, gitu ya. Jadi teman saya kemarin tuh mancing 4 orang, itu pada mabok. Teman saya itu mabok karena ombaknya tinggi. Tapi kalau dengan mabok teman-teman untuk posisi Wak Iwan apakah masih mancing? Saya tetap mancing. Saya tetap mancing, tapi teman-teman itu ya yang kata Wak Dul tadi bilang bahwa Barunang itu kaya di kolam. Iya. Oh iya ya, pas waktu kita tadi disambut dengan hasil sambut dengan makan malam. Nah itu hasil mancingnya Wak Dul. Wak Dul, mungkin informasi ini saya tampung dan saya upload boleh ya? Boleh. Saya upload di Beni Gokil, channel Beni Gokil, untuk menginformasikan bahwa Getah Katilayu itu nggak main-main dan nggak sembarangan.
jangan disalahgunakan gitu ya Pak Dul ya. Pesan moralnya ya. Betul seperti Iya. itu. Dan jangan menuhankan getah katilah ini. Iya. Tidak boleh. Ini hanya sarana saja. Oke. Tetap doanya kepada Sang Gusti Allah. Oke, mungkin cukup sekian untuk wawancara ini dan kru Beni Gokil terima kasih atas infonya. Moga bermanfaat bagi sahabat Beni Gokil gitu ya Pak ya. Ya, Oke. mudah-mudahan. Matur suwun Pak. Nggih. Cukup sekian, moga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like di Beni Gokil Uhuy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.